Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Alfia, NIM 19045040, Prodi Pendidikan Geografi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan sejarah geopolitik dan hakikat geopolitik. Sejarah perkembangan geografi politik dan hakikat geografi politik. Definisi geografi politik. Geografi politik ini dapat disebut sebagai keterkaitan hubungan antara manusia, negara, dan wilayah. Perbedaan geografi politik dengan geopolitik yaitu perbedaannya terletak pada pemanfaatan dari segi keilmuannya. Geopolitik ini dipelajari untuk memberikan pemahaman dan menanamkan keberpihakan warga terhadap negaranya. Kemudian sedangkan geografi politik mempelajari wilayah-wilayah politik atau negara di dunia secara ilmiah tanpa dibebani oleh keinginan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada atau setiap organ negaranya. Geopolitik sendiri adalah berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia berarti urusan. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep geopolitik di Indonesia menganut konsep wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep wawasan Nusantara itu sendiri mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu geografis, politik, strategis, berhubungan limbah balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Peran dan fungsi geopolitik yaitu berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri, kemudian menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan, kemudian berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Kemudian ada pengertian geostrategi. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional, pembukaan dan Undang-Undang 1945. Geostrategi diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa. Kemudian yang terakhir ada tujuan geostrategi, merupakan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti 1. Tegak hukum serta ketertiban, 2. Terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran. Geostrategi di Indonesia ialah sebuah strategi di dalam kemudian memanfaatkan konstelasi. 4. Terselenggarakannya pertahanan serta keamanan. 5. Terwujudnya keadilan hukum serta keadilan sosial. 6. Adanya kesepakatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.